Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina, Palestina, Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Ya, itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel. Padahal kalau kita lihat sebagian orang-orang Barat yang bukan Muslim, ketika mereka datang ke Israel itu mereka nggak nyebut Israel, mereka nyebutnya Palestina. Saya mau datang ke Palestina. Tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel. Itu Palestina, Ustaz, itu Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah. Hanya itu, kalau nggak bisa masuk. Jadi kalau dia bilang nggak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya teman-teman. Jadi dia itu seolah mengatakan bahwa semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu dusta, bohong, nggak nyampe. Itu nggak ada itu. Jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih. Saya bagi-bagi ribuan paket sembako misalnya, kemudian ribuan store menu buka puasa, saya kirim bantuan medis ke pihak pemerintah. Itu berarti pakai duit saya itu duit orang Indonesia dan bisa masuk. Jadi Buya Rozi ini, Ustaz Rozi ini, mungkin Allah berapa kali ya, dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina di wilayah tepi barat, kemudian menyimpulkan semuanya. Ya iya, kalau ente lewatnya checkpoint Israel nggak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina. Makanya sini ke Gaza dong, sini main ke Gaza, jangan asal merocos itu mulutnya. Gitu loh. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ya Allah. Ini sebuah fitnah yang sangat keji dan memalukan keluar dari mulut seorang tokoh agama yang banyak didengar suaranya. Mana ada Hamas membolehkan membunuh sesama Muslim hanya karena berbeda pandangan politik. Ya, ini keterlaluan. Saya sudah buat konten sebelumnya tentang Hamas dan Fatah. Saya hidup di Gaza ini nggak sehari dua hari. 12 tahun saya di Gaza. Teman-teman saya tuh ada anak-anak muda yang simpatisan terhadap Hamas, simpatisan Hamas gitu ya. Teman-teman saya juga ada simpatisan Fatah. Teman-teman saya ada simpatisan Jabhah Sya'biyah, Jihad Islami. Dan kita semua nggak ada itu kata-kata yang mengatakan Hamas memperbolehkan membunuh Muslim yang beda dengan dia, artinya yang mau berdamai dengan Israel disebut antek Israel dan boleh dibunuh. Antum perhatikan Ustaz, antum itu yang antum tuduh siapa itu? Itu bukan orang sembarangan. Mereka yang mengorbankan darah dan nyawanya untuk mempertahankan negeri Palestina, negeri para nabi. Mereka yang mempertahankan, mereka yang mengorbankan dengan darah dan nyawanya. Masjidil Aqsa itu dipertahankan oleh siapa? Oleh para pejuang Palestina di Gaza. Entah itu Hamas, entah itu Fatah, entah itu Jihad Islami. Dan kita kalau ngomong ini ngeri banget, hati-hati. Sebagai penutup saya ingin sampaikan satu hadis dari Abu Umamah. Dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, akan ada satu golongan kecil taifah dari umatku yang senantiasa berjuang tampil dalam kebenaran dan selalu menggetarkan, berhasil memukul mundur musuh-musuhnya. Dan mereka akan dilecehkan, akan direndahkan, akan difitnah. Tapi itu nggak berdampak pada semangat mereka. Nah,
Dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tampil dalam kebenaran, kemudian tidak tunduk dengan musuh-musuh mereka. Mereka konsisten, istiqomah, sampai mereka meninggal. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka di mana? Apa jawabannya? Hum bi Baitul Maqdis wa aknafat Baitul Maqdis. Mereka itu orang-orang di sekitar Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Ya. Kalau para ulama hari ini menyebut para pejuang-pejuang Gaza inilah, mereka inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Mereka yang dimaksud dalam hadis Taifah Mansurah itu. Orang-orang Baitul Maqdis di Yerusalem dan sekitar Baitul Maqdis, yaitu orang Palestina di Gaza dan sekitarnya. Kok orang-orang seperti ini dituduh dengan tuduhan fitnah yang keji seperti ini, dibilang ini teroris, ini membolehkan membunuh sesama muslim. Ya, pesan saya kepada Ustaz Buya Rozi, antum orang yang berilmu, antum sudah doktor, ya, antum pahamlah bagaimana idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada istilah tabayun. Dan ini kalau tidak antum klarifikasi, kalau tidak antum luruskan informasi yang antum sampaikan dan sudah ditelan oleh masyarakat dan beredar luas, berat tanggung jawabannya, Ustaz. Adapun tugas buat kalian teman-teman, postingan ini disebar seluas-luasnya untuk meluruskan fitnah yang terlanjur beredar di atas. Fitnah yang terlanjur beredar barusan. Tolong diluas. Antum punya kewajiban yang sama dengan yang saya miliki, yaitu untuk menyampaikan informasi yang sesuai agar fitnah berhenti, agar fitnah ini tidak terus meluas. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.